Sebagian kampung masih ada kelompok yang khutbah Jumatnya dari awal sampai akhir enggak ada bahasa Indonesianya. Semua itu bukan untuk apa-apa, untuk lebih menjaga, untuk lebih apik. Biarkan mereka mengamalkan keyakinan mereka. Sebagian kampung masih ada kelompok yang khutbah Jumatnya dari awal sampai akhir enggak ada bahasa Indonesianya. Semua itu bukan untuk apa-apa, untuk lebih menjaga, untuk lebih apik. Biarkan mereka mengamalkan keyakinan mereka. Adapun kita yang menerjemah nasihat-nasihat selain daripada rukun yang perlu diperhatikan, jangan terlalu panjang sehingga itu bisa memutus mualat yang merupakan salah satu syarat khutbah Jumat, nanti khutbahnya nggak sah. Jangan kayak ceramah khutbah Jumat sejam. Cukuplah seandainya memang pengen ada nasihat yang berbahasa Indonesia, jangan terlalu panjang. Karena sebagian ulama mengatakan bila mana nasihat tersebut berbahasa daerah, seandainya terlalu panjang, itu bisa memutus mualat yang membatalkan daripada khutbah Jumat. Memang ada sebagian yang tidak berpendapat, yang berpendapat nggak apa-apa asal nasihat mau diterjemah apa enggak, panjang mah nggak apa-apa, ya nasihat nggak apa-apa. Cuman lebih apiknya, lebih bagusnya seandainya kita pengen selipin nasihat yang berbahasa daerah kita, jangan terlalu panjang. Jadi dari dulu begitu. Sahabat nih dikirim sama Nabi untuk dakwah, menyebarkan Islam. Nggak ada yang diterjemah. Pakai bahasa Damaskus masalah, pakai bahasa Syria, tetap mereka mempergunakan bahasa Arab. Kalau di sini yang masih ada tuh di daerah Srengseng. Daerah Srengseng kita naik, pas turunan ada masjid sebelah kanan. Itu khutbahnya berbahasa Arab full dari awal sampai akhir. Bukan bid'ah. Menjaga lebih hati-hati, khawatir nanti nasihat yang diterjemah ke dalam bahasa kita masing-masing terlalu panjang sehingga memutus mualat. Bahkan kalau pakai bahasa Arab nanti jamaahnya kagak ngerti. Buat apa dong? Wa faidatuha, dan adapun faedahnya bil arabiyati, dengan menggunakan bahasa Arab, ma'a adami ma'rifatihim, yang mana jamaahnya kagak faham, kagak ngerti, ala ilmu bil wa'dhi fil jumlah, yaitu mengetahui nasihat secara umum aja. Begitu qalahul qadi, kata ulama begitu. Mungkin juga faedahnya biar nih jamaah belajar sedikit-sedikit mah bahasa Arab. Sebab bahasa Arab tuh bahasa Al-Qur'an. Sebab bahasa Arab tuh bahasa penduduk
penduduk surga. Kata Nabi, ahibbul Arab li talatin. Cintai orang Arab karena 3 perkara. Ini ada orang anti Arab. Ada orang anti Arab. Berarti menyalahi perintah Nabi. Jangan pakai peci ke masjid mah, belangkon aja belangkon. Enggak ini ya. Pakai belangkon aja. Jangan pakai gamis, itu mah budaya Arab. Pakai apa namanya? Baju silat aja, pakai baju silat, ya enggak begitu. Likulli syai' maqam. Tiap-tiap sesuatu ada tempatnya. Ahibbul Arab li talatin, kata Nabi. Cintai orang Arab karena 3 perkara. Li'anni Quraisyun, yang pertama karena aku ini suku Quraisy, yang merupakan suku yang ada di Arab. Nabi kita orang Arab. Wali annal Qur'an Arabiyyun, Quran pun berbahasa walughata ahlil jannah Arabiyyatun, dan juga karena bahasa penduduk surga kelak yaitu bahasa Arab. Banyak nih timbul nih kelompok-kelompok anti Arab. Dibilang onta kalau di Facebook tuh, di dunia maya, kelompok apa, kardun apa itu. Wa in lam yumkin ta'allumuha bil arabiyyah, dan bila tiada memungkinkan mempelajarinya dengan menggunakan bahasa Arab, qabla dhaiqil waqti, sebelum sempitnya waktu, khataba minhum wahidun bilisanihim, maka berkhutbah dari sebagian mereka seseorang dengan bahasa mereka masing-masing. Waktu udah sempit, nggak mungkin belajar pada waktu sempit tersebut. Stepnya, bawa catatan, tulis. Nggak bisa nulis juga, nggak bisa bacanya, baru terjemah. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah. Wahai para hadirin, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini seandainya memang tidak ada dari satu jamaah pun yang bisa membaca tulisan Arab. Ad-darurah tubihul mahdzur. Keadaan darurat itu memperbolehkan hal yang dilarang. Itu kan darurat. Waktu udah sempit, daripada kagak ngerjain sholat Jumat sama sekali, mendingan juga nggak apa-apa dah. Rukunnya diterjemah, karena emang nggak ada yang bisa. Agama Islam tuh nggak sulit, tapi jangan dimudah-mudahkan. Gampang semuanya. Innallaha yuhibbul yusra. Allah tuh demen nama yang mudah-mudah. Jangan sesuatu yang mudah dipersulit. Wa in amkana ta'allumuha. Gimana Ustaz? Sekarang mah waktu masih panjang, memungkinkan untuk belajar bahasa Arab atau belajar baca bahasa Arab. Wajib ala kullin, maka wajib atas tiap-tiap daripada mereka, alal kifayati, wajibnya wajib kifayah. Kudu ada salah satu kita yang belajar bahasa Arab atau belajar membaca bahasa
bahasa Arab. Jadi stepnya begitu. Ulama sepakat pokoknya yang namanya rukun khutbah nggak boleh diterjemah. Sepakat. Gimana kalau nggak ada yang bisa? Maka kalau nggak ada yang bisa, bila mana waktunya memungkinkan untuk mempelajarinya, pelajari. Nggak ada yang belajar, dosa satu kampung. Makanya kudu ada nih dari seseorang yang ada di kampung kita belajar ilmu agama sedalam-dalamnya, hukumnya fardu kifayah. Bukan sekedarnya, kudu sampai derajat mufti, bisa berfatwa hukum. Nggak cukup Sapinah, nggak cukup Fathul Qorib, nggak cukup Fathul Mu'in, nggak cukup Bukhari, nggak cukup Muslim. Wal yakun apa tuh? Minkum ta'ifatun. Kudu ada dari seseorang kalian sekelompok yang pergi menuntut memperdalam ilmu agama, biar pulang jadi mundirul qaum, bisa mengajarkan orang banyak, menyebarluaskan ilmu Rasulullah. Ini hukumnya fardu kifayah. Enggak boleh enggak, dalam satu kampung kudu ada kiai. Tempat bertanya hukum, baik urusan ibadah, urusan muamalah, urusan jinayah. Jadi sekali lagi, bila mana kita dapatkan sebahagian orang, sebagian kampung khutbahnya berbahasa Arab full, itu merupakan keapikan mereka. Biarkan mereka mengamalkan keyakinan mereka, kita pun silahkan mengamalkan keyakinan kita. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat, nggak apa-apa nasihat yang terselip di antara dua khutbah, yang di antara rukun khutbah, sekalipun panjang dan sekalipun bahkan diterjemah. Tapi orang yang faham nggak bakal ketika khutbah Jumat itu dipanjangan karena nggak pantas, bukan waktunya, kurang tepat. Summa qala wa qiyamu qadirin. Kemudian disyaratkan dalam khutbah Jumat si khatib kudu berdiri. Wa tuhrun dan suci, min hadatsin akbaro dari hadas kecil, wa asgoro dan hadas besar. Syarat selanjutnya daripada khutbah Jumat itu si khatibnya ketika menyampaikan khutbah dia mampu untuk berdiri, kudu berdiri. Berbeda masalahnya seandainya khatib memang nggak mampu untuk berdiri, itu nggak apa-apa, khutbahnya sambil duduk sebagaimana ibadah sholat. Sholat kan tuh, sholat wajib berdiri. Cuman kalau nggak mampu boleh untuk duduk. Bukan hanya itu, disyaratkan juga kudu suci daripada hadas besar maupun hadas kecil. Karena khutbah itu kan bimanzilatis shalah, sama kedudukannya seperti seolah-olah menjadi pengganti daripada 2 rakaat sholat duhur. Makanya kudu suci si khatib daripada hadas besar
maupun hadas kecil. Wa an najisin, dan juga kudu suci dari najis. Ghairi ma'fuin anhu, yang tidak dimaafkan. Kudu suci dari najis yang tidak dimaafkan. Fi thawbihi, pada badannya, wa badanihi, dan badannya, wa makanihi, dan tempatnya. Makanya kita ini kudu faham, kudu mengerti tata cara menghilangkan najis. Apalagi kita ini diamanahi menjadi pengurus masjid. Ada tai cicak nempel di mimbar. Gimana cara bersihinnya? Kudu ngerti. Karena bukan hanya suci badannya si khotib, pakaian dan tempatnya pun kudu suci. Gimana tata cara menghilangkan najis? Mutawassithah, bagaimana tata cara menghilangkan najis? Mughalladhah, enggak menutup kemungkinan. Tapi alhamdulillah di sini mah jarang yang miara guguk. Kita dulu pernah waktu pesantren, namanya dekat sawah, biasakan petani mah suka miara guguk. Tuh anjing masuk majlis. Itu semajlis penuh tapak anjing sampai ke masjid-masjid. Ayo dah tuh, gimana cara bersihinnya? Kita malam-malam macul nyari tanah itu dua tempat air yang gede. Kan kalau seandainya najisnya najis mughalladhah, itu harus dengan 7 kali basuhan, salah satunya harus dicampur dengan tanah. Bukan sekedarnya, harus sampai keruh. Kita ilangin dulu tuh zatnya, tapak anjingnya. Udah kita ilangin, kita tunggu kering, kita sebor. Tuh semuanya ratain. 1, 2, 3, nanti terakhir dicampur tuh basuhan terakhir dengan boleh di akhir, boleh di tengah, ataupun boleh di awal. Yang penting ada salah satu basuhan daripada najis mughalladhah, itu dicampur airnya dengan Bagaimana cara mensucikan najis mutawassithah? Tai cicak, tai ayam, tai kucing di masjid, jangan asal dipel, nanti najisnya bisa kemana-mana. Hilangkan dulu zatnya tuh, ambil comot, pakai tisu, pakai kain, hilangkan 3 sifat najis, rasa, bau, warna. Udah kita lap, kita keringin, ataupun tungguin kering. Nih kita rubah dari najis ainiyah menjadi najis hukmiyah. Kalau udah najis hukmiyah tinggal sebor suci. Gak mungkin kan kalau di tengah-tengah masjid nih kita guyur ke sana, malah nanti najisnya kemana comot, lap, keringin, udah kering dia suci. Di sini nih ada najis masalan, tai cicak, tai apa, jangan main lap aja. Nanti mana aja kemana kudu disuci. Ini tanggung jawab besar salah seorang yang ngurusin masjid. Karena si khotib ketika khutbah Jumat bukan hanya suci pakaian, suci badannya, tapi tempatnya pun kudu suci. Biasa kan ada aja tuh namanya cicak, nyempil masuk dari mana aja, dia berak nggak bilang-bilang. Iya, area ke masjid pun harus dijaga kesucian. Makanya kalau bikin tempat kencing tuh rada dalam gitu, khususnya yang kencing
berdiri. Karena kalau terlalu pendek itu dia nyiprat kemana kita pernah jumpain tuh orang emang nyiapin tuh masjid bikin tempat pipis modelnya model berdiri di dalam, begitu dalam ada kali semeter 70 cm gitu menjorok ke dalam, jadi nyipratnya nggak sampai ke atas, di sekitaran situ aja. Makanya kita dulu punya tempat kencing itu kalau nggak salah ya nggak ada yang berdiri kalau nggak salah ya, ada di sini dulu tempat pipis semuanya jong itu lebih bagus. Satu lebih meniriskan daripada sisa-sisa air kencing. Thumma qala wasatrun, dan juga disyaratkan menutup lil aurati aurat. Karena kan tadi bahwasanya khutbah Jumat itu kedudukannya seolah-olah menjadi daripada pengganti 2 rakaat salat sama seperti salat, harus suci, harus menutup aurat. Tsumma qala wa syurita julusun bainahuma, dan disyaratkan juga duduk di antara kedua khutbah Jumat. Bitumakninatin, dengan ukuran tumakninah. Minimal tumakninah itu seukuran bacaan subhanallah. Apa sih tumakninah? Tumakninah itu sukunun ba'dal harakat, diam setelah melakukan pergerakan. Diam setelah melakukan pergerakan. Itu namanya tumakninah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tuh. Dia duduk tuh. Duduk. Kudu tumakninah minimal seukuran bacaan subhanallah. Ada khotib lagi duduk, dia mainin, dia persiapan untuk khutbah kedua, dia kebet tuh kertasnya untuk persiapan khutbah kedua. Gimana tuh? Apakah dia telah duduk? Apakah dia ada tumakninah? Tinggal yang menjadi pertanyaan, apakah tangan itu anggota duduk? Yang buat duduk mana? Pantat, begitu. Sehingga hemat kami mah sekedar cuman ngebet untuk mempersiapkan khutbah kedua nggak jadi masalah, nggak ada hubungannya, karena yang diperintah duduk. Tapi lebih bagusnya nanti aja pas berdiri. Kayak orang ruku tuh. Ketika ruku baru nempel tangannya tuh. Udah diginiin. Sah nggak? Sah nggak? Nggak jadi masalah. Karena yang penting mah dia nunduk sekira-kira kedua telapak tangannya bisa merangkul kedua dengkulnya. Karena itu yang diperintah. Yang diperintah adalah adanya tunduk seukuran. Seandainya dia rangkul kedua dengkulnya bisa diraih oleh kedua telapak tangan begitu.
Berbeda sama sujud. Kalau sujud memang ada anggota khususnya. 2 tangan, jidat, apalagi kedua kaki tuh. Mana tadi itu? Wa sunnah, dan disunahkan ayyakuna adalah itu duduk biqadri suratil ikhlas, seukuran surah al-ikhlas, wa ayyaqra'aha fihi, dan membacanya sewaktu duduk. Tadi kan minimal duduknya itu seukuran subhanallah, tapi yang lebih afdol, yang sunnah jangan begitu, seukuran surat al-ikhlas, dan juga disunahkan membaca surat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Itu untuk khatib yang khutbahnya berdiri. Gimana Ustaz kalau khatib khutbahnya duduk? Encok kiainya. Ustadznya nggak kuat di diri. Kalau diri muter aja, palanya muter. Emang kebenaran tuh Ustadz itu jadwalnya. Muter aja. Waman khotoba, dan bermula siapa orang khotoba yang khutbah qaidan sambil duduk, liudrin karena adanya uzur, fassala bainahuma, maka memisah di antara keduanya, bisaktatin, dengan diam, wujuban, hukumnya wajib. Yang sambil duduk mau udah diam aja, diam. Syukuran apa? Syukuran tumanina, diam aja udah. Mau ngapain? Mas dia mau tiduran? Diam. Ini yang khatibnya sambil duduk khutbahnya. Khatibnya lupa. Yang khatibnya sambil diri lupa. Saking semangatnya main nyambung aja, langsung khutbah kedua. Tanpa duduk. Gimana tuh hukumnya? Seandainya ada khatib dari khutbah pertama langsung nyambung ke khutbah kedua. Saking semangatnya ataupun lupa. Wa fil jawahiri, dan diterangkan di dalam kitab Jawahir, laulam yajlis, seandainya tidak duduk si khatib, husibata wahidatan, maka dihitung itu khutbah keduanya satu khutbah. Sekalipun dia sudah menyampaikan khutbah yang kedua, ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Kalau nggak diselangin sama duduk mah tetap dihitungnya satu khutbah. Fayajlis wa ya'ti bitsalitatin, maka kudu dia duduk setelah itu dan datengin khutbah yang ketiga, baca lagi tuh khutbah yang kedua, diulangin begitu. Menutup kemungkinan enggak, mungkin terjadi karena lupa, sebab banyak masalah. Udah aja, nggak usah diulang dari awal, tinggal dia duduk seukuran tumakninah, tambahin khutbah satu lagi gitu. Karena duduk untuk menyelangi antara khutbah pertama dan khutbah kedua merupakan syarat daripada sahnya khutbah Jumat. Tsumma qala wa wilaun bainahuma, dan disyaratkan kudu wila, sambung menyambung di antara kedua khutbah.
wa baina arkaniha, dan di antara rukun-rukun, wa bainahuma wa bainas shalah, dan di antara kedua khutbah dan di antara salat. Tiap-tiap rukun khutbah Jumat kuduwilah sambung menyambung. Antara khutbah yang pertama dan khutbah kedua juga kuduwilah nyambung menyambung. Antara kedua khutbah dan salat juga kuduwilah sambung menyambung. Gimana gambarannya tuh? Yang dimaksud dengan wila, yang dimaksud dengan sambung menyambung, bi alla yafsila, seperti tiada memisah ia tawilan dengan yang panjang, urfan menurut adat para fuqaha menurut adat para ahli fikih. Ahli fikih berbicara bila mana dipisahnya melebihi daripada 2 rakaat salat, yang dikerjakan wajib-wajibnya saja kurang lebih 2 menit, maka gugurwilah otomatis khutbahnya kagak sah. Alhamdulillah, bengong aja tuh khotib tiba-tiba. Khotib bengong, tahu apa yang dipikirin. 3 menit kemudian, wassalatu wassalamu ala rasulillah, batal khutbahnya. Karena antara tiap rukun kudu ada wila, sambung menyambung. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Tuh. Dia duduk. Lah. Udah shoot kata jamaah. Hush, bang, udah teriakin. Lah ngapa nih nggak bangun? Sampai 5 menit nggak enak, kiai yang khutbah. Kita pengen sentuh kagak enak. Akhirnya 5 menit kemudian bangun. Tuh, batal khutbahnya, kudu diulang. Karena antara khutbah dan pertama dan khutbah kedua kuduwilah sambung tidak melebihi terpisahnya dengan ukuran 2 menit, yaitu gambaran daripada 2 rakaat salat yang dikerjakan wajib-wajibnya saja. Begitupun sama antara kedua khutbah dengan salat kuduwilah sambung menyambung. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Lah tiba-tiba khotib keluar, ditungguin kemana nih? Kagak balik. Udah 5 menit, batal. Kudu diulang khutbah Jumatnya, karena kuduwilah antara 2 khutbah Jumat dan salat Jumat sambung menyambung. Tuh. Jadi panjangnya itu menurut uruf. Uruf itu adat para fuqaha ahli fikih. Wasayati, dan bakal datang anna ikhtilalal muwalat, bahwasanya menjadikan cacatnya anna ikhtilalal muwalati, bahwa cacatnya sambung menyambung bainal majmu'ataini, di antara
keduanya, sekumpulan keduanya. Artinya antara khutbah Jumat yang pertama dan kedua, antara kedua khutbah Jumat dan rukun dan sholat bi fi'li rakaataini, dengan melakukan 2 rakaat sholat, bal bi aqalla mujziin, bal bi aqalli mujziin tuh, tetapi dengan paling minimal yang mencukupi, alias 2 rakaat sholat yang dikerjakan rukun-rukunnya rukun-rukun saja. Tuh, mualaf jadi cacat di antara keduanya itu dengan melakukan 2 rakaat sholat yang dikerjakan wajib-wajibnya maksudnya bila mana terselangnya, terjedahnya tidak melebihi ukuran 2 menit, nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Tapi kalau udah 3 menit, 4 menit, itu mah cacat mualatnya, sehingga tidak sah khutbah Jumatnya, begitupun tidak sah nanti sholat Jumatnya. Karena satu kesatuan antara khutbah Jumat dan sholat Jumat, tidak bisa terpisahkan. Fala yab'udu, maka tiada jauh adoptu, pembatasan bihadza, dengan ini yang telah diceritakan huna, dalam ini masalah. Begitu pendapat yang kuat ya seperti itu. Ukuran mualat itu tidak melebihi daripada 2 rakaat salat yang dikerjakan wajib-wajib saja, kurang lebih 2 menit begitu. Wa yakunu, dan menjadi bayananil urfi, penjelasan bagi urufnya, adatnya para fuqaha. Tuh yang dimaksud panjang menurut adat para ahli fikih, bila mana melebihi 2 rakaat salat yang dikerjakan wajib-wajibnya saja. Jadi bukan adat kita, tapi adatnya para ulama, kebiasaannya para ulama. Beres dah nyeritain rukun dan syarat khutbah Jumat. Masuk kita sekarang menceritakan adab-adaban, sunnah-sunnahnya sholat Jumat. Apa aja nih yang disunahkan? Nanti wasunnah, dan disunahkan limuridiha, bagi orang yang hendak menghadiri sholat Jumat, ay al-jum'ati, wa in lam talzamhu, sekalipun tidak wajib baginya, seperti perempuan, anak kecil nggak wajib, anak kecil nggak wajib. Tapi kalau mereka orang hendak menghadiri sembahyang Jumat, tetap disunahkan untuk melakukan mandi pada hari Jumat. Neng, kenapa bang kita sholat yuk di Istiqlal, sekalian nanti habis Jumat ada haul, kayak haul apa tuh kemarin rame banget di Istiqlal tuh, haul apa? Pendiri Dalwa ya, Habib apa itu? Ada haul di Istiqlal, kita lah kan neng mah bang, boleh kata Ustadz, perempuan sholat Jumat terpakai diulang nggak perlu, cukup udah, nggak perlu diulang sholat Neng mandi nggak bang? Iya mandi, disunahkan. Sekalipun nggak wajib neng sholat Jumat, tetap kalau neng mau sholat Jumat mah tetap disunahkan mandi. Tuh. Lah kita yang wajib, apalagi yang nggak wajib aja kalau ingin melaksanakan sholat Jumat disunahkan mandi. Apa guslun mandi? Ini saking pentingnya mandi Jumat karena berkaitan dengan orang banyak. Kita berkumpul dengan orang banyak. Ada sebagian ulama yang menghukumi mandinya itu bukan sunnah tapi wajib. Khawatir orang yang ada di samping kita, karena kita
punya badan yang bau, pagi-pagi dipakai aktivitas sehingga mengganggu kekhusyuan ibadahnya, bagi yang punya bau ketek. Tuh. Makanya ada sebagian yang menghukumnya bukan sunnah tapi wajib. Nanti itu di arsy itu apa sih? Arsy itu makhluk Allah. Arsy namanya. Singgasana. Ada satu kotak di bawah arsy itu. Luasnya 70 kali lipat dunia. Luasnya itu 70 kali lipat dunia. Dunia yang kita tempati luas gak? Saking luasnya kita belum pernah ke Amerika, belum pernah ke kutub utara. Paling juga Buaya, paling jauh Surabaya. Luas. Ini ada kota di bawah arsy yang luasnya 70 kali lipat dunia. Isinya para malaikat, dipenuhi para malaikat. Ngapain tuh malaikat ngopi? Enggak. Ngedoain buat orang-orang yang mandi pada hari Jumat. Ngedoain orang-orang yang mandi pada hari Jumat. Allahumma gfir, kata malaikat tuh, ya Allah, wahai Tuhanku, ighfir, ampuni olehmu, liman yaghtasala, bagi orang-orang yang mandi yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Bukan mandi aja, wa ata al jum'ata, dan mendatangi sholat Jumat, sholat berjamaah, sholat Jumat. Tiap tetesan air tuh yang jatuh menggugurkan dosa-dosa, menghilangkan dosa-dosa yang kita perbuat. Kita basuh kepala, luntur tuh dosa-dosa yang dilakukan oleh mata, yang dilakukan oleh kuping. Kita basuh tangan, luntur, berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Kita basuh kaki, gugur dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki. Enggak susah, cuman mandi pada hari Jumat. Kata Nabi, innal ghusla yaumal jum'ah la yusillu al khotoya min usuli sya'ri istilalan. Sesungguhnya mandi pada hari Jumat itu menggugurkan dosa-dosa dari mulai ujung rambut nanti sampai ujung kaki, berguguran dosa-dosa yang kita lakukan. Gimana caranya? Bitamimil badani, dengan meratakan badan dengan air, waroksi, dan kepala bilma'i dengan air. Tuh diratakan sebagaimana kita mandi cuman niatnya nanti beda. Niatnya nawaitul ghusla li sholatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Tuli huduril jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Adapun prakteknya sama seperti mandi wajib. Ketika air menyentuh pertama kali kepala, di situ kita niat dalam hati. Niat saya mandi untuk hadir Jumat, sunnah karena Allah Ta'ala. Terus ratain. Kita belek-belek kita, upil kita, ya, kotoran-kotoran kuping, daki-daki leher, terus gosok. Pakai sabun, kalau perlu sampoan yang wangi, sebab kita ingin berkumpul sama
Orang banyak khawatir kita punya bau badan mengganggu nanti orang yang ada di sebelah kita. Lah boro-boro dipakai mandi wudu aja cuman yang wajibnya aja lagi susah air di rawa buaya. Lagi susah air di rawa buaya. Fain ajaza maka bila tiada mampu. Artinya air kagak ada juga ngepasan buat wudu sunnah maka disunahkan. Tayamum biniyatin dengan niat lil ghusli niatnya niat mandi. Nawaitu tayammuma badalan an ghuslil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Begitu. Saking pentingnya mandi Jumat. Mandi untuk sholat Jumat. Ya, mandi untuk sholat untuk hadir sembahyang Jumat. Tuh, begitu. Kapan waktunya? Ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar. Fajarnya bukan fajar kadzib. Sebab fajar ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Kalau fajar kadzib itu cahaya yang terbentang dari timur ke barat. Tuh. Tapi bukan tanda masuk sholat subuh, bukan. Nah, fajar sodik ini yang menandakan masuknya waktu sholat subuh. Tuh udah bisa tuh kita adzan subuh. Sekalian mandi sholat niat hadir sholat Jumat. Kalau yang junub itu niat junub, kalau bisa niatnya dua biar dapat pahala mandi sunnah hadir ataupun satu udah include, nama yang wajib yang sunnah masuk ke dalam yang wajib udah include. Nggak usah, udah include. Kalau wajib yang kita laksanain pasti sunnahnya dapat begitu. Nggak usah niat lagi. Wayam bagi lisaimin khasya minhu muftiran wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qara batilana fi dinina ma'a ahlil tariq zawalaka rabbi wa biqna ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أزكياء بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا
Rabbana ya dzal jalali wal ikram barik lana fi hadzal maqam wa fadna daiman minal atham waj'alna minal ulama'il a'lam wanzur laina fil 'ashaya wal buka wa salatullahi ta'shal mustafa